saya bisa nggak setuju sama Pak Prabowo terkait pilkada di DPRD? Boleh. Oke. Tapi dalam konteks pernyataan Yusril terakhir ini menarik. Iya. Dia mau membentuk lembaga tunggal pemberantasan korupsi. Berarti itu dibentuk oleh... Apakah itu polisi, apakah itu kejaksaan, apakah itu KPK, kita nggak tahu. Tapi memang lucu, KPK ini isinya siapa? Iya. Polisi. Siapa lagi? Jaksa. Hakim. Siapa lagi? Hakim. Oke. Di KPK itu semuanya ada. Iya. Oke. Lalu polisinya boleh nggak melakukan penyidikan korupsi? Boleh. Lembaga kepolisiannya? Boleh. Boleh. Kejaksaannya boleh nggak? Boleh. Jadi kalau dulu kenapa kita minta dipisahkan TNI dan Polri agar ada pemisahan kekuasaan? Ada yang berkuasa dalam konteks pengamanan, ada yang berkuasa dalam konteks pertahanan. Nah sekarang apa nggak carut marut ketika semua ada 3 lembaga yang bisa melakukan tindakan yang sama? Pembagian dan pemisahan kekuasaannya di mana? Nah tiba-tiba menterinya Pak Prabowo ini melemparkan ide itu gitu loh. Oh jangan-jangan ini sesuatu yang perlu kita kaji. Jangan-jangan akar masalahnya kemudian satu orang Senin dipanggil polisi, Selasa dipanggil KPK, Rabu dipanggil kejaksaan. Mati dia. Karena tiga-tiganya bisa manggil. Itu loh. Nah kalau begitu, kalau kita bicara konteks dasar dari trias politika adalah pemisahan kekuasaan, bisa nggak dipisahkan? Nah, ada apa? Saya pengen ngobrol sama Pak Yusril, idemu itu apa? Sehingga melahirkan itu. Apakah kita punya kekhawatiran yang sama atau tidak? Nah, artinya bahwa kalau kemudian gagasan-gagasan segar seperti yang disampaikan oleh pemerintahan Prabowo ini, sepertinya dia ingin melepaskan dirinya dari keterikatan terhadap kekuasaan manapun, kekuasaan masa lalu dan sebagainya. Dia mau lepas. Kenapa? Itu produk masa lalu, di mana masing-masing institusi yang sama-sama ada dalam KPK juga bisa melakukan penyidikan korupsi. Dia mau sesuatu yang baru. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk kita memperbaiki tatanan pemberantasan korupsi kita, sehingga tidak kemudian orang menjadi langganan dipanggil, melelahkan. Sudah dipanggil, dipublikasikan, belum tentu terbukti, udah rusak namanya. Sudah ribut dengan istrinya, sudah berantem dengan keluarganya. Apalagi kemudian bisa nggak kemudian kita periksa setiap latar belakang? Betul. Ya, jadi apa yang disampaikan Adian Apitupulu ini top ya. Bagaimana Harun Masiku dengan keluarga yang tinggal di rumah kreditan BTN Sulawesi Selatan kalau tidak salah ya. Ya mungkin karena tuduhan-tuduhannya itu ya cerai gitu loh. Nah terpembuktiannya belum, perceraiannya sudah. Kita bertanggung jawab nggak sih gitu loh. Yang kayak begini kan harus kemudian kita kaji. Nah saya berharap ada perubahan bagaimana pemberantasan korupsi yang lebih fokus, seperti yang dibilang Bang Refli tadi, pada kasus-kasus yang memang perlu. Dulu kalau tidak salah KPK pernah menangkap orang yang dituduh korupsi 2 juta rupiah. Coba periksa. 2 juta rupiah. Pernah Bang ya? Ngeri. Bayangkan apa yang dibilang Bang Refli Harun. Gede banget KPK ini nangkap yang begitu. Lalu dengan kasus Harun Masiku, kita dipaksa ngomongin Harun Masiku, sementara ada puluhan, ratusan korupsi lain dan angka yang sangat besar yang nggak pernah diobrolin. Oh jangan-jangan memang sengaja didesain seperti itu. Obrolin Harun Masiku, jangan obrolin perusahaan A, jangan obrolin perusahaan B, jangan obrolin pejabat A, jangan obrolin pejabat B. Cukup obrolin Harun Masiku. Nah tapi dalam konteks ini ada. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Adian Apitupulu. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, kalau kita melihat bagaimana Adian Apitupulu menjadi seorang garda terdepan dalam memperjuangkan suatu keadilan yang berada
di Indonesia ini. Ia menyikat habis seorang Yusril, menteri dari Kabinet Merah Putih yang dimana dipimpin oleh Prabowo Subianto. Tentunya dengan berbagai macam problem-problem yang ada saat-saat ini, sehingga membuat Adian Apitupulu harus bergerak. Beliau mantan aktivis 98, jadi dia tahu apa yang terjadi di negara kita. Tanggapan-tanggapan masyarakat yang menuai kontroversi saat ini itu dikarenakan sikap-sikap dan tindakan seorang mantan presiden kita, yaitu Prabowo Subianto Joko Widodo di kala itu, yang memang semena-menanya dengan hukum tanpa melihat bagaimana konsekuensi dari apa yang ia buat tersebut. Masyarakat menyampaikan di sini, mereka mengatakan bahwa adili para koruptor kelas kakap, baru yang kelas teri. Nah, kenapa ada muncul kata seperti itu? Ya, karena memang kita melihat sikap Komisi Pemberantas Korupsi, ya, mereka lebih melihat koruptor-koruptor yang kecil, padahal ada mafia-mafia besar yang dimana nama mafia tersebut sebenarnya udah ada di kantong mereka, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan hal tersebut ataupun menelusurinya. Kenapa? Karena terlibatnya para pejabat-pejabat tinggi yang masih menjadi kingmaker saat-saat ini. Itu yang seharusnya menjadi evaluasi ya bagi kita, negara kita yang memang sedang tidak aman dalam hal ini. Ya, negara tidak dirugikan sepeser pun dengan kasusnya Harun Masiku, sementara kasus korupsi skala besar kok didiamin aja begitu. Ya, ini menjadi pertanyaan besar. Ada apa sebenarnya? Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Kenapa seorang KPK lebih fokus menelusuri kasus Harun Masiku? Itu kan tidak merugikan negara sekali, ya, tidak merugikan negara. Tetapi orang-orang yang memakan uang haram, memakan uang negara, mereka tidak menelusuri hal itu. Ada apa dengan KPK? Harusnya layaknya instansi Komisi Pemberantas Korupsi ini mereka dapat adil tanpa tebang pilih, sehingga marwahnya dapat dipercaya dan baik lagi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Ya, masyarakat menyampaikan di sini bahwa saya setuju kalau buat satu lembaga yang independen yang dipilih oleh rakyat seperti pemilu, supaya bisa kredibel dan bisa dipercaya KPK. Kepolisian dan Kejagung saat ini tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena mereka di dalam naungan seseorang ataupun mereka disetting oleh orang-orang tertentu yang dimana dalam menjalankan tugas mereka itu hanya keuntungan seorang diri saja, ya. Karena dicurigai bekerja sesuai dengan pesanan, harus ada lembaga korupsi baru yang dipilih rakyat sehingga bertanggung jawab pada rakyat. Jadi kegagalan Komisi Pemberantas Korupsi ini benar-benar gagal total. Kenapa? Karena terlibatnya seorang penguasa yang selalu mengintervensi mereka. Ketika ada kasus-kasus besar yang seharusnya mereka kerjakan itu, maka yang berkuasa tersebut mengatakan jangan ini karena saya terlibat, begitu. Dia takut juga lah ditangkap. Ya, nggak enak memang tinggal di penjara, ya, tidak enak sekali. Ya, itu benar kalau yang memilih rakyat atau tim independen agar KPK tidak tunduk kepada penguasa dan disetujui oleh DPR RI yang bersifat jujur, adil, dan mantap. Itu yang diinginkan masyarakat saat ini, itu yang terjadi. Kalau kita melihat berbagai macam hal yang terjadi saat ini, sia-sia adanya Komisi Pemberantas Korupsi, sia-sia adanya Kejaksaan Agung, sia-sia adanya Mahkamah Konstitusi, sia-sia adanya Kapolri. Kenapa? Karena mereka bekerja dengan satu orang saja, mereka hanya bekerja dengan satu tuan mereka. Mereka diintervensi oleh mantan penguasa di negeri ini. Itulah makanya tidak ada kemajuan di negara kita. Sulit adanya kemajuan. Disampaikan lagi di sini masyarakat mengatakan bahwa lawan saja, silakan hancurkan semua elit itu biar rakyat senang, biar rakyat elit di semua institusi diaudit dan diseleksi, biar semua rakyat yang berkompeten bisa dapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan jabatan di negara ini tanpa orang dalam dan sogok penyogok lagi, tapi orang-orang yang benar-benar terbaik di bidangnya sesuai dengan hasil tes yang real. Itu yang benar-benar mengabdi di negara ini. Tentunya orang-orang yang memang benar-benar pro kepada pemerintahan,
pro kepada masyarakat, apa yang mereka kerjakan itu pasti berhasil. Makanya angka korupsi sangat meningkat setiap tahun, meningkat sekali, dan sulit untuk ditangkap mafia-mafia tersebut. Kalau sebenarnya para pejabat kita, misalkan Komisi Pemberantas Korupsi, ya, mereka bekerja dengan baik, pastinya, dan saya yakin mereka akan ketakutan yang korupsi aja dihukum mati. Itu aja sebenarnya lebih efisien. Nah, ayo buktikan janji-janji kampanye Presiden Prabowo, rakyat menunggu aksimu. Ini ditagih Prabowo Subianto, masyarakat menagih janji-janji Prabowo yang menjanjikan bahwa ia bekerja dan ia mengabdi bertahun-tahun di negara ini, memberikan sebuah pelayanan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai terulang seperti yang pernah dilakukan oleh seorang Jokowi yang melanggar konstitusi, ya, mahkamah keluarga, ya, intervensi hal tersebut hanya demi kepentingan pribadi, hanya demi anak-anaknya saja, bukan kepentingan masyarakat. Ya, tinggal nunggu nurani Prabowo. Mudah-mudahan KPK ditaruh orang-orang yang kompeten terhadap korupsi. Ya, betul apa yang disampaikan Adiana Pitupulu. Ya, hati-hati semua dengan orang-orang yang bekerja dengan Prabowo. Lihatlah orang-orang, kalau ada orang-orangnya Jokowi itu harus segera dilengserkan, jangan sampai ada orang-orangnya Jokowi. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom-kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.